Oke Gus, kalau mungkin kalau dari peternak breeding ya, tingkat keberhasilannya itu seperti apa sih Gus? Mungkin dari pencapaian yang bagus atau bertambahnya ilmu Gus? Yang utama itu bertambahnya ilmu ya. Dengan ilmu kita kan bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Kalau kita punya caranya, punya ilmunya, otomatis apa yang kita laksanakan itu tidak hanya sifatnya ikut-ikutan atau tiru-tiru, tapi memang mempunyai semacam apa itu ya, niatan dan landasan yang kuat bahwa kita berbuat seperti ini memang ada koridor yang harus kita jalani. Tidak ikut-ikutan yang apalagi sampai membabi buta. Itu yang mungkin akan membuat susah sendiri nanti kedepannya Gus ya. Bahkan kita belum punya pengalaman, terus modal juga pas-pasan, sehingga ngoyo membeli yang bagus, membeli materi yang bagus, terus kita kan belum tahu risiko kedepannya seperti apa. Itu misalkan dari hewan itu sendiri atau perkembangan pasar juga kita nggak tahu, perawatan juga belum punya pengalaman yang kuat, sehingga nanti kurang maksimal lah, akan mengecewakan di belakang lagi. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Wirausaha Desa. Oke, kali ini kita berada di Kota Nganjuk ya. Ini di samping saya sudah berada Gus Yasin ya. Memang beliau ini peternak breeding sejati. Dikatakan seperti itu, memang beliau ternak ini memang dari awal ya, dari kambing biasa hingga sekarang sudah mulai bagus-bagus di kandang beliau. Dan dulu memang kita pernah kesini, kalau teman-teman belum pernah lihat ya, bisa lihat video yang awal dulu kita kesini dengan kandang yang sederhana. Sekarang sudah beda, kandangnya sudah tertata rapi dan mungkin sudah enak dilihat daripada yang dulu. Tapi bukan hanya itu yang kita lihat, karena memang kemarin juga banyak teman-teman yang memperbincangkan tentang beliau ternak dengan kambing-kambing yang terjual dengan harga yang sangat lumayan bagus. Dan mungkin beliau ini juga bisa menginspirasi peternak pemula ya, yang sekarang mungkin masih belajar dan masih menekuni awal-awal di bidang peternakan etawa. Oke, langsung saja kita bincang ria bersama Gus Yasin seputar kambing etawa. Oke Gus, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Gus? Alhamdulillah sehat. Sudah lama ini ya belum bertemu ya, hampir 1 tahun Gus ya. 1 tahun. Ya, terakhir kita berjumpa di kontes lokal Nganjuk itu Gus ya. Ya, yang di Prambon. Ya, di Prambon. Oke Gus, ini kan kemarin ini ada perbincangan di Bolo-Bolo di wilayah Nganjuk ini yang beliau jenengan ini yang katanya sudah menjual dengan harga yang sangat lumayan, dengan mungkin kambingnya yang dulu kita lihat juga biasa Gus ini. Ini dengan sekarang dalam hampir 1 tahun sudah luar biasa kemajuannya. Mungkin resepnya gimana sih Gus untuk menjadi peternak breeding etawa dari yang biasa menjadi mungkin bagus atau luar biasa gitu Gus? Ya, mungkin yang paling utama itu memang dari segi pengalaman. Mungkin ya kita belajar dari sekian waktu, dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani. Ya, sering juga sih kita gagal ya. Dalam arti itu memang kegagalan itu kan keberhasilan yang tertunda. Ya, alhamdulillah dengan sedikit demi sedikit memang ada kemajuan, ada dari belajar dari pengalaman tersebut, sehingga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan itu mungkin kita bisa belajar dari situ. Kalau dulu kita ungkit lagi yang dulu ya, kalau dulu itu awal itu dengan kambing yang berapa ekor dan mungkin harganya Gus? Ya, awal itu
kita mampunya ya, memang mampunya ya beli. Kalau inginnya itu langsung bagus inginnya, tapi kita kembalinya ke kemampuan finansial Gus ya. Kemampuan finansial, karena memang dasarnya kita ternak itu untuk sambian, istilahnya apa ya? Sambian di sela-sela kesibukan kita, karena ya menurut memang kalau siang kita kegiatannya mengajar di madrasah, kalau malam juga ada kegiatan juga, sehingga di sela-sela waktu yang tersisa tersebut kita manfaatkan untuk beternak. Sebenarnya kalau di Sambi itu ya bisa sih, misalkan pagi itu aktivitas saya kan paling jam 5:30 sampai jam 6 itu sudah selesai di kandang, mulai bersih-bersih, kasih makan, bahkan sampai itu merah susunya itu sudah cukup. Jadi aktivitas pagi sore habis sholat asar itu jam 4 itu sampai jam 5 sudah selesai, dan nggak di kandang lagi, mungkin malam tinggal menikmati kandang. Menikmati ya. Mungkin kalau ingin suasana kandang, bertandang atau mungkin dolan-dolan ke jenengan itu waktunya mungkin sekitar malam Gus nggih. Malam mungkin lebih enak, lebih santai Gus. Lebih santai. Oke Gus, mungkin kan dari dulu memang dari awal kambing yang biasa karena memang finansial yang kurang Gus ya. Iya. Itu kalau dari tahun ke tahun itu prospeknya seperti apa Gus dengan kambing yang sekarang, dengan harga ya kambing yang sekarang, terus mungkin kemajuan dari hasil kambingnya yang kelihatannya kan tambah bagus ini Gus, speknya ke depan ini Gus. Iya. Ya, kita lihat potensi dari etawa itu, semakin banyak orang yang senang, komunitas otomatis semakin besar, sehingga kebutuhan dari peranakan kambing-kambing yang bagus sangat-sangat banyak ya, sangat banyak, sehingga kita harus berusaha untuk bisa mencapai itu. Tapi ya kembalinya gitu, dari kemampuan finansial yang terbatas ya kita putar dari yang ada, sehingga dari situ saya dapat pengalaman bahwa tidak harus kita mempunyai materi yang bagus untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus dari breeding kita. Berarti bukan patokan kambing awal kita bagus-bagus untuk meraih bagus gitu ya. Iya. Jadi kalau peternak breeding itu beli dengan yang mungkin yang biasa, menciptakan kambing yang luar biasa gitu guys ya. Seperti itu insya Allah. Nah, itu bisa menjadi mungkin kepuasan sendiri guys ya. Betul ya. Untuk meraih pencapaian yang sudah lumayan bagus atau mungkin sangat bagus ya untuk di peternakan kambing etawa Gus. Betul. Oke Gus, mungkin kalau sekarang ini kan di Nganjuk kan juga banyak di komunitas juga banyak pendatang baru Gus ya. Itu seperti apa sih Gus untuk menurut jenengan ini peternak awal yang sekarang ini itu cenderung yang seperti apa, membeli yang kambing yang langsung besar atau mungkin belajar dulu, apa mungkin terima yang mungkin yang instan Gus, kalau jenengan lihat Gus? Kalau mungkin dari basicnya dia punya modal dan punya pengalaman merawat kambing, meskipun itu bukan etawa ya, bahkan dulu pernah merawat kambing Jawa mamanya, terus modal ada, itu bisa lah langsung membeli yang materi bagus dengan harga yang mahal, nggak masalah. Tapi kalau yang belum punya pengalaman dan juga modal yang pas-pasan, ya kita bermain yang aman saja. Kita membeli materi yang standar lah istilahnya, nggak perlu yang terlalu bagus, yang terlalu mahal. Kita membeli yang standar. Itu kalau kita rawat dengan baik. Dengan bagus, hasilnya juga mendapat hasil yang baik. Kalaupun toh nanti anaknya itu bisa keluar yang bagus, ya itu ya bonus buat kita. Kalaupun tidak bagus, paling tidak meskipun anaknya standar itu tidak terlalu mengecewakan. Oke Gus, kalau dari peternak breeding ya, tingkat keberhasilannya itu seperti apa sih Gus? Mungkin dari pencapaian yang bagus atau bertambahnya ilmu Gus? Yang utama itu bertambahnya ilmu ya. Dengan ilmu kita kan bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Kalau kita punya caranya, punya ilmunya, otomatis apa yang kita laksanakan itu tidak hanya
sifatnya ikut-ikutan atau tiru-tiru, tapi memang mempunyai semacam apa itu ya, niatan dan landasan yang kuat bahwa kita berbuat seperti ini memang ada koridor yang harus kita jalani. Tidak ikut-ikutannya, apalagi sampai membabi buta. Itu yang mungkin akan membuat susah sendiri nanti kedepannya Gus ya. Bahkan kita belum punya pengalaman, terus modal juga pas-pasan, sehingga ngoyo membeli yang bagus, membeli materi yang bagus, terus kita kan belum tahu risiko kedepannya seperti apa itu misalkan dari hewan itu sendiri atau perkembangan pasar juga kita nggak tahu, perawatan juga belum punya pengalaman yang kuat, sehingga nanti kurang maksimal lah, akan mengecewakan di belakang hari. Oke Gus, seharusnya kalau peternak pemula ya, khusus breeding ini Gus ya, pemula itu harusnya itu menimba ilmu dulu atau mungkin langsung praktek untuk ternaknya. Kalau saya sih lebih baik itu praktek sambil belajar. Praktek dulu sambil belajar jalan. Cuman ya itu tadi, kita belajar dari yang aman. Dari yang aman dari segi investasi lah. Misalkan ya ekonomisan dulu lah, sambil belajar. Nanti kalau sudah tahu mungkin sedikit step by step kita bisa memperbaiki yang lebih bagus lagi gitu Gus ya. Entah dari segi kualitas atau kualitasnya nanti kan dengan sendirinya. Kalau breeding itu kan dari sedikit banyak dan dari yang jelek bisa bagus. Kalau breeding dari bagus ke bagus sudah biasa mungkin Gus ya. Iya, itu kalau filosofinya kita mengajar ya. Kalau kita mengajar anak yang sudah mempunyai basic cerdas, anak itu jadi pintar, itu sudah biasa kan. Tapi kalau anak yang kurang cerdas, anak yang istilahnya agak lelet, bisa menjadi pandai, itu kan kepuasan tersendiri bagi gurunya gitu, dari pengajarnya ya. Bagi pengajarnya, filosofinya mungkin seperti itu. Sebuah ilmu yang mungkin baru Gus, mungkin dari teman-teman yang banyak di luar sana yang mungkin mengikuti tren kalau beli kambing mahal, menghasilkan kambing mahal, itu kan mungkin sudah biasa dan mungkin juga finansialnya juga harus berada juga banyak juga ya. Jadi memang breeding itu hasilnya seperti itu Gus. Oke Gus, mungkin di Nganjuk ini Gus, banyak kan peternak pemula di sini. Menurut sampean itu seperti apa Gus? Prospeknya hanya cuma ikut-ikut saja atau mungkin beliau ini memang ada niatan tapi masih ragu Gus yang sekarang ini Gus? Ya alhamdulillah di Nganjuk kan komunitasnya itu kompak. Banyak juga lah. Terus dari masing-masing kandang itu ya memang mempunyai visi yang tidak sama ya. Antar kandang mungkin tidak bisa lah disamakan, lain kandang lain pemilik, lain visi, beda lagi ya visi-misinya Gus ya. Visi-misinya beda-beda. Ada yang teman mungkin finansialnya cukup, itu beli langsung bagus. Nanti bisa menghasilkan breeding yang bagus. Itu juga banyak. Mungkin ada yang apa itu, ada yang dari bawah merangkak seperti jenengan mungkin Gus yang mungkin dulu belum banyak orang yang tahu, teman-teman nggak tahu dengan harganya, dengan sekarang ini menjadi perbincangan tapi positif ya Gus ya. Untuk kambingnya di Gus ya sih sekarang kambingnya bagus-bagus. Itu kan yang menilai kan bukan kita Gus, jadi yang menilai kan teman-teman. Berarti sudah berhasil, jadi menjadi kebanggaan bukan hanya dengan, mungkin teman-teman juga menjadi bangga dengan kemajuan breeding jenengan yang penerapannya yang seperti jenengan bicarakan kan Gus. Oke Gus, mungkin kalau tip dari jenengan untuk peternak awal yang mungkin budgetnya sekarang sedang mungkin menata budget untuk peternak kambing etawa ini seperti apa Gus? Ya kalau misalkan dari dana yang disiapkan misalkan lah ya,
itu kan bisa saja kita beli misalkan kawinan, yang sudah kawin gitu Gus ya. Tapi mungkin itu agak sedikit mahal lah. Kalau enggak mungkin ya sekisaran berapa ya, 5 jutaan bisa jadi ya. 5 jutaan lah. Itu nanti harapannya kan begitu dia beranak kan sudah dapat apa itu untung dari anaknya. Minimal modalnya sudah kembali gitu Gus ya. Mungkin kalau yang modalnya lebih sedikit lagi, kalau saya lebih cenderung ke ini, beli yang sifatnya diri ya. Diri kecil itu kan lebih murah. Tapi juga perawatannya agak lama untuk mungkin. Tapi kan kita untungnya double. Ketika dia sudah menjadi besar pun kita sudah untung. Apalagi nanti kalau kawin anak untung lagi kan gitu. Ya. Bisa jadi nanti ketika sekali mana itu modal untuk beli indukan nanti sudah kembali. Taruhlah kita beli diri harga 2 sampai 3 juta lah. Nanti kalau kita rawat misalkan 6 sampai 8 bulan nanti kawin terus mana usia sekitar 1 tahun ya. Jadi kan 1 tahun ke depan kita sudah dapat hasil anaknya, itu anaknya mungkin bisa mengembalikan untuk pembelian induk. Itu mungkin yang lebih untuk yang apa itu modalnya lebih pas-pasan mungkin ya kayak saya lah. kalau di teman-teman ngaji itu guyonnya kalau beli mesti cari yang murah, paling murah gitu ya. Kalau ya karena yang kita cari memang yang ya dari pengalaman juga sih. Kita tahu lah ini barang yang mungkin prospek berkualitas, cuma keadaan yang rusak itu kan lebih murah. Misalkan saya itu pernah punya kambing itu sampai dijuluki sama teman-teman itu si Tutu. Apa itu Gus? Turan Tumo. Berarti kecil banget ya. Iya kecil, penuh apa itu penyakit gudeg ya, terus matanya cacing, jalan saja sudah sulit semboyongan gitu. Tapi karena pengalaman yang kita lihat, ini prospeknya bagus, alhamdulillah kita rawat 5-6 bulan sudah banyak yang naksir. Gitu. Itu berarti kepuasan tersendiri bisa membuat kambing yang jelek menjadi bagus gitu Gus ya. Seperti itu ya. Masalah nanti laku berapa atau itu kan saya kira bonus lah, bonus dari apa yang kita lakukan gitu aja.